Kuliah filsafat itu apaan sih? Orang seringkali memandangkan filsafat itu ilmu yang aneh ya. Untuk apa orang belajar sesuatu yang aneh seperti misalnya makna dari segala sesuatu benda-benda di sekitar kita? Apakah kita kemudian kalau kuliah filsafat akan diajari filosofi kopi, filosofi cangkir, filosofi meja, dan seterusnya atau seperti apa? Dalam video ini saya akan menunjukkan bahwa dengan belajar filsafat secara formal di kuliahan, kita itu bisa membedah hal-hal secara lebih mendalam, secara lebih mendasar. Dan itu adalah suatu pendekatan atau suatu keahlian atau ilmu, katakanlah seperti itu, yang tidak ada duanya, yang tidak akan kita dapat di segala jurusan ilmu-ilmu yang lain. Seringkali orang melihat bahwa filsafat itu ilmu yang mempertanyakan hal-hal yang aneh-aneh. Kayak misalnya, apa makna dari ada? Gitu. Ada itu apa? Bukankah segala macam objek yang ada di sekitar kita ini ada? Lalu kemudian apa makna dari ada itu sendiri terlepas dari objek-objek yang ada ini? Nah, ini kan satu pertanyaan untuk orang yang eksentrik sepertinya. Contoh pertanyaan filsafat lainnya adalah, apakah bukti bagi adanya dunia di luar kita ini? Jangan-jangan dunia di luar kita ini hanyalah isi pikiran kita sendiri. Siapa yang bisa menjamin bahwa hal di luar kita ini betul-betul ada dan bukannya imajinasi atau mimpi kita? Jangan-jangan keseluruhan hidup kita selama ini, bahkan seluruh dunia ini, alam semesta, bumi, dan semua yang ada dalam alam semesta itu hanyalah mimpi kita belaka ketika kita tidur. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang aneh ya. Coba kalian bayangin ada suatu sekolah yang mengajarkan bagaimana kita menanyakan hal-hal itu dan mencoba menjawabnya. Nah, itulah yang disebut sebagai sekolah filsafat. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan filsafat di jenjang pendidikan tinggi di tingkat universitas ya, kampus, sekolah tinggi dan seterusnya, apa yang kita pelajari di sana itu suatu pendekatan atau cara memandang hidup kita secara umum, bahkan hal-hal yang sangat dekat dengan kita, kehidupan keseharian itu sebagai hal yang jauh dari kehidupan sehari-hari seringkali. Kita yang biasa berpikir berdasarkan opini publik tentang benar dan salah, tentang adil dan tidak adil, itu diajak untuk berpikir ulang tentang pengertian dari konsep-konsep itu. Apa yang kita sebut adil, itu apa buktinya. Apa yang kita sebut benar, itu apa buktinya, dan seterusnya. Jadi kita itu diajak untuk terus bertanya tentang segala macam hal yang kita andaikan, yang kita anggap sudah dengan sendirinya harus kita terima. Sebagai disclaimer, saya di sini akan cerita lebih banyak tentang pengalaman kuliah di satu kampus yang memang saya jalanin ya, kuliah filsafat, yaitu STF Dirgakara, Sekolah Tinggi Filsafat Dirgakara. STF adalah suatu institusi pendidikan yang mengajarkan filsafat dan teologi ya. Saya memilih masuk di jurusan filsafat. Jadi dari SMA masuk kuliah itu di STF Dirgakara mengambil jurusan filsafat. Nah, di situ saya berjumpa dengan berbagai macam teori-teori filsafat yang asing ya, pertama kali buat saya sebagai seorang yang berasal dari SMA, nggak pernah mendapat pendidikan formal tentang filsafat, terus kemudian tiba-tiba masuk ke dalam perkuliahan. Dan saya masih ingat di kuliah semester pertama itu misalnya membahas tentang pengantar filsafat ya. Apa itu yang dimaksud berpikir kritis? Apa itu yang dimaksud dengan logika? Apa itu yang dimaksud dengan segala macam hal yang ada di sekitar kita? Itu diajak untuk mempertanyakan segala itu. Saya sendiri sebetulnya waktu SMA sudah sempat sih baca-baca beberapa buku filsafat ya, karena memang tertarik dengan suatu ilmu yang misterius ini gitu. Segala macam hal dipertanyakan gitu. Tapi ketika masuk ke perkuliahan di STF Dirgakara, saya betul-betul dibukakan suatu horizon pemikiran yang sama sekali lain ya. Apa yang saya baca di buku itu hanya separuh, bahkan nggak sampai separuh ya, sepersekian dari apa yang kemudian saya peroleh ketika belajar kuliah atau kuliah filsafat secara formal di STF Dirgakara. Salah satu ciri khas dari pengajaran filsafat di STF, setidaknya seperti yang saya alami, itu adalah penekanan yang cukup kuat pada sejarah pemikiran. Jadi ketika kita belajar filsafat itu, kita diperkenalkan pada sejarah pemikiran dari berbagai macam latar budaya, bukan hanya pemikiran barat, tapi juga timur ya, dari berbagai macam tradisi keagamaan yang lain gitu. Dan bahkan juga dari tradisi pemikiran yang sekuler, yang non-agama, seperti itu juga diperkenalkan. Jadi saya itu seperti disuguhi berbagai macam produk pemikiran dari berbagai bangsa, dari berbagai zaman ya. Mulai dari abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-21. Jadi begitu luas cakupan yang dipelajari di situ, dan topiknya pun bisa melintasi berbagai macam kajian ilmu ya, bukan hanya katakanlah ilmu sosial gitu, ilmu sosial humaniora, ilmu kemanusiaan, tetapi juga kadang masuk ke ilmu alam, masuk ke matematika, masuk ke hal-hal yang bahkan belum menjadi sebuah ilmu ya, berbagai macam aspek dari kajian yang sifatnya itu masih
belum jelas apakah ini masuk dalam satu disiplin ilmu tertentu atau yang lainnya gitu. Misalnya seperti philosophy of mind atau kajian tentang filsafat akal budi, itu kan separuh masuk di neuroscience, separuh masuk di psikologi, separuhnya lagi masuk di sosiologi dan seterusnya. Jadi suatu wilayah-wilayah yang sifatnya anomali yang belum ditentukan milik siapa dalam kajian ilmu-ilmu, tapi filsafat sudah sampai sana dan sudah diajarkan juga di dalam perkuliahan. Dan sejak awal penekanan pada sejarah pemikiran ini menarik buat saya ya, karena ini berbeda dari misalnya pelajaran sejarah waktu SMA ya. Kalau di SMA kan kita biasa mempelajari sejarah dalam pengertian rentetan peristiwa kan. Ada terjadi perang ini, kemudian ada perjanjian ini, terus kemudian terjadi beberapa kasus politik seperti apa, dan kemudian muncul lagi event atau peristiwa apa. Tetapi dalam konteks sejarah pemikiran, dalam konteks filsafat, apa yang diajarkan itu bukan soal peristiwa-peristiwa itu, tetapi soal pemikiran-pemikiran dari berbagai bangsa yang berbeda gitu. Bagaimana itu saling berinteraksi satu sama lain dalam sebuah dialog yang terus-menerus terjadi selama ribuan tahun ya. Contoh sederhananya adalah konsep demokrasi misalnya. Kita kan dewasa ini bisa bicara tentang konsep demokrasi sebagai sesuatu yang lazim ya. Orang tahu lah apa itu maksudnya demokrasi, itu adalah pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat kayak gitu. Tapi itu sebetulnya bagian dari satu evolusi panjang yang sudah dimulai sejak abad ke-4, abad ke-5 sebelum Masehi secara sejarah pemikiran ya. Kata itu pertama kali muncul bukan sebagai demokrasi, bukan kata demokrasi, tetapi isonomia, ya, semacam kesetaraan di hadapan hukum. Itu yang muncul pada era Yunani kuno ya, abad ke-5 sebelum Masehi seperti itu. Dan itu yang kemudian menjadi akar, menjadi dasar bagi kemudian pengembangan konsep demokrasi. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa berbagai macam pemikiran atau konsep yang kita gunakan hari ini itu sebetulnya dikembangkan dari zaman ke zaman ya. Nah, dengan belajar filsafat, kita itu belajar sejarah perdebatan itu. Ada banyak sekali konsep yang kita gunakan hari ini yang kita terima begitu saja ya. Misalnya kayak kesetaraan, penolakan terhadap diskriminasi, hak asasi manusia, keindahan, kebenaran, dan seterusnya itu kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kan. Tetapi sebetulnya itu merupakan produk dari evolusi sejarah pemikiran yang panjang. Dan tanpa melihat sejarah evolusi itu, maka kita akan kesulitan untuk melihat duduk perkara dari konsep-konsep itu, dan akhirnya kita cenderung menganggap konsep-konsep itu sudah sebagai dogma yang harus kita terima ya. Dan inilah yang seringkali membuat kekeliruan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ketika konsep-konsep itu kita anggap harga mati, padahal kan enggak juga. Padahal itu hasil dari sejarah perdebatan yang panjang, dan juga karenanya juga bisa berevolusi lagi, berubah lagi ketika kita melontarkan argumen-argumen lain, kita mendengarkan pendapat yang berbeda tentang konsep-konsep itu gitu. Jadi segala hal yang kita terima mentah-mentah hari ini itu sebetulnya bisa dipertanyakan ulang kalau kita melihat sejarah pemikirannya gitu. Jadi yang saya pelajari di STF waktu itu adalah sejarah pemikiran semacam itu ya. Bagaimana misalnya era Yunani kuno mencetuskan pemikiran-pemikiran apa tentang hakikat kenyataan. Kemudian apa pemikiran-pemikiran mereka tentang masyarakat, tentang atau filsafat politik dari era Yunani klasik. Kemudian berkembang sampai era abad pertengahan, katakanlah seperti itu, abad ke-6 sampai dengan abad ke-13 atau 14 seperti itu. Dan itu adalah satu proses transisi yang sangat panjang ya, yang melibatkan berbagai macam pemikiran yang lain sama sekali dibandingkan yang kita temukan dalam era Yunani klasik seperti itu. Dan muncul kemudian era Renaissance, kelahiran kembali berbagai macam filsafat Yunani klasik ke dalam bentuk yang lebih modern seperti itu, yang melatari lahirnya era modern atau abad ke-17 ya, tahun 1600-an sampai dengan tahun 1900-an, awal atau akhir 1800-an seperti itu. Itu adalah apa yang disebut dalam filsafat, dalam sejarah pemikiran dunia sebagai era modern. Nah, kemudian masuk ke abad ke-20-21 hari ini disebut biasanya dengan era kontemporer ya, era kekinian gitu. Dan itu semua mengandung berbagai macam belokan, perubahan, dan kontinuitas dari berbagai macam pemikiran yang berbeda gitu. Nah, salah satu ciri khas lain dari studi filsafat, setidaknya di STF yang saya alami, itu adalah penekanan pada penguasaan bahasa dari teks-teks asli filsafat itu. Artinya kalau kita mau meriset, katakanlah tentang filsafatnya Aristoteles, maka kita harus belajar sedikit-sedikit paling enggak tentang bahasa Yunani, medium di mana Aristoteles itu menulis. Itulah sebabnya kenapa saya mengambil mata kuliah bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani Koine lebih tepatnya, itu bahasa Yunani yang berkembang di sekitar abad pertama ya. Itu sebetulnya diperuntukkan untuk para mahasiswa teologi, tapi karena saya punya minat pada kajian filsafat klasik,
dan itu penting untuk filsafat secara umum ya, pengetahuan bahasa Yunani, terutama filsafat Barat, maka saya mengambil itu 2 semester dan cukup mengetahui sedikit-sedikit dasar-dasar dari bahasa Yunani. Ya walaupun tidak bisa membaca teks bahasa Yunani secara utuh, tapi paling nggak bisa membaca alfabetnya, tahu sedikit tentang grammarnya, itu sudah cukup lumayan. Kenapa pelajaran bahasa Yunani ini penting? Karena kalau kita kuliah khususnya di STF, ada banyak nanti mata kuliah yang mengkaji teks-teks klasik ya. Khususnya yang diajarkan oleh Romo Setiawibowo misalnya, itu satu kelas seminar seperti itu yang membahas secara khusus misalnya tentang Politeia Plato. Jadi buku Politeia Plato 2 jilid kalau di edisi Loeb Classical Library itu yang dikaji habis-habisan. Jadi di dalam buku itu kan sebetulnya kalau kita menggunakan edisi yang otoritatif itu kan biasanya disertakan bahasa Yunaninya dan bahasa Inggrisnya. Jadi kita membaca itu per baris itu melihat kanan kiri ya. Kanan itu Inggris, kirinya bahasa Yunaninya, sehingga kita bisa mengetahui ini terjemahan ini sebetulnya kalimat aslinya seperti apa gitu. Jadi dengan mengetahui dasar-dasar dari bahasa Yunani paling tidak kita bisa mengecek ini maksudnya bacanya seperti apa, seperti itu. Jadi itu membantu kita untuk membuat kajian yang sifatnya lebih ilmiah tentang teks-teks klasik seperti Plato, Aristoteles, dan seterusnya. Ini sebenarnya berkaitan dengan salah satu penekanan pada teks ya, analisis teks yang saya rasakan itu cukup dominan di STF ya. Bagaimana kita bisa menganalisis suatu teks, bukan hanya membaca ya, membaca, membuat summary atau ringkasan, tetapi betul-betul menganalisisnya. Saya ingat misalnya waktu S1 itu ada mata kuliah membahas tentang Descartes ya. Dia seorang pemikir Prancis di abad ke-17 yang menulis antara lain satu buku tentang meditasi mengenai filsafat pertama. Itu adalah sebuah kelas yang diajar oleh Ibu Carlina Supelli ya. Di situ kami diajarkan bagaimana membaca teks seperti meditasinya Descartes tadi. Jadi mulai dengan melihat struktur konseptualnya seperti apa, kemudian menganalisisnya dengan memecahnya ke dalam komponen yang lebih kecil. Misalnya Descartes sangat banyak bicara tentang apa yang disebut sebagai cogito ya, tentang aku berpikir ya. Bagaimana aku berpikir kemudian bisa menjadi bukti bahwa aku ini pasti ada, tidak mungkin tidak ada gitu. Nah ini kan suatu argumen yang cukup rumit ya. Kemudian itu dipecah menjadi unsur-unsur pembentuknya, apa yang dimaksud dengan berpikir. Kemudian dibandingkan dengan konsep berpikir menurut para filsuf lain yang sezaman atau sesudahnya atau sebelumnya, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu corak kuliah filsafat di STF ya, setidaknya seperti yang saya alami ya. Itu penekanannya besar sekali pada analisis historis kritis terhadap berbagai macam teks pemikiran, terhadap berbagai macam konsep-konsep dalam filsafat gitu. Jadi jarang sekali ya filsafat itu digunakan untuk langsung menjelaskan satu gejala tertentu gitu ya. Misalnya gejala budaya pop seperti novel atau cerpen-cerpen tertentu dibaca menggunakan teori filsafat Descartes gitu. Itu sangat jarang kalau di STF, setidaknya seperti yang saya alami. Yang lebih sering muncul khususnya ketika skripsi itu adalah kajian tekstual historis analitis kritis tadi itu terhadap teks-teks tertentu seperti Hegel atau Kant atau Descartes atau pemikiran tentang di seputar rasionalisme atau pemikiran tertentu mengenai epistemologi dan seterusnya. Salah satu hal lain yang juga ditekankan di kuliah filsafat itu biasanya adalah penulisan akademik filsafat ya. Penulisan filosofis itu seperti apa. Dan dalam hal ini ketelitian berbahasa tulis itu sangat ditekankan ya. Jadi struktur kalimat itu harus jelas. Jadi seringkali kalau kita menulis makalah untuk tugas kuliah atau kemudian menulis skripsi dan seterusnya itu hal-hal seperti itu sangat diperhatikan. Jadi kita nggak bisa menulis sembarangan menurut cara kita bertutur ya, lisan seperti ini yang strukturnya kadang-kadang lebih fleksibel. Tapi ketika kita menulis, kita dituntut untuk jauh lebih sistematis, lebih sesuai dengan PUEP ya, pedoman umum bahasa Indonesia. Bagaimana SPOK dari suatu kalimat itu harus dipertahankan, harus dijaga seperti itu, dan itu perlu latihan ya, dan itu buahnya bisa terasa ketika nanti setelah lulus kita akan melihat bahwa ternyata orang-orang itu seringkali menulis walaupun sudah lulus S1 itu dengan cara yang sangat buruk ya, sangat tidak paham bagaimana bahasa Indonesia yang sifatnya akademik itu digunakan. Jadi kalimat yang nggak ada subjeknya, kalimat yang nggak bunyi secara gramatikal itu seringkali kita temukan gitu. Sedangkan dalam kuliah filsafat itu kita diajarin cara menulis secara filosofis dan berdasarkan tata bahasa dan juga pakem-pakem academic writing yang
beres gitu. Jadi ini mungkin bisa dianggap sebagai semacam academic writing with steroids ya. Jadi penekanan yang sangat kuat pada apa itu thesis statement dari sebuah tulisan, apa dari setiap paragraf itu harus clear ya. Kalimat pertamanya itu paling nggak harus merangkum keseluruhan isi paragraf dan seterusnya. Kemudian apa argumen dari tulisan kita itu juga sangat diperhatikan ya. Jangan sampai kita menulis satu uraian yang panjang lebar tetapi sebenarnya nggak ada argumennya gitu. Kita hanya kutip sana, kutip sini, lompat sana, lompat sini gitu. Itu yang sangat dihindari ya. Dan di STF itu diajarkan untuk kita setia dengan argumen itu. Apa argumennya, apa tesis statementnya, dan apa tesis-tesis pendukung sehingga tesis statement yang utama itu bisa dipertahankan seperti itu. Jadi cara menulis akademik yang dilandasi oleh sistematika filsafat seperti itu yang sangat ditekankan. Lalu kemudian pertanyaan terakhirnya adalah apakah kita butuh kuliah filsafat untuk bisa tahu berbagai macam hal itu? Tahu sejarah pemikiran, tahu bagaimana berargumen dengan baik, tahu caranya mengkritisi segala sesuatu, dan akhirnya kemudian menuliskannya dalam suatu uraian argumentatif yang jelas itu. Apakah itu butuh sekolah? Bukankah itu juga bisa dicapai lewat baca-baca sendiri misalnya, sebagai semacam hobi seperti itu? Sebenarnya bisa-bisa aja ya kalau kita mau belajar sendiri filsafat secara otodidak gitu ya. Saya sendiri kan mengalami itu waktu belajar filsafat di SMA ya. Beli buku filsafat yang saya bisa temukan, terus kemudian saya baca-baca sendiri, terus saya tulis-tulis sendiri, bikin ringkasan sendiri, kemudian menulis artikel opini sendiri berdasarkan bacaan dan seterusnya. Tapi semua itu sifatnya amatiran ya, artinya filsafat yang dikerjakan tanpa ada disiplin pemikiran gitu. Jadi argumennya lemah, terus satu tulisan ini mau mengajukan satu argumen yang sebetulnya sudah diajukan oleh berbagai macam filsuf sebelumnya tanpa saya ketahui karena saya tidak memiliki wawasan sejarah pemikiran yang memadai dan seterusnya. Kayak seperti itu yang kemudian terjadi ketika kita belajar filsafat sendiri tanpa menempuh jenjang akademik khusus untuk belajar filsafat gitu ya. Tentu untuk keperluan gaya hidup itu cukup ya, maksudnya orang belajar filsafat terus kemudian dipakai untuk merenungi kehidupan sehari-hari, itu tentu saja cukup tanpa harus kuliah filsafat. Tetapi kalau kita ingin mengupgrade katakanlah gitu wawasan filsafat kita sampai dengan tingkat yang sistematis, yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, mampu menuliskannya secara clear di dalam satu uraian tekstual dan seterusnya, ya berarti kita harus menempuh jurusan filsafat. Dan itu sebetulnya adalah pengalaman berkuliah yang mengasihkan karena kita tidak dibatasi ya di sana ya. Artinya kita justru ditantang untuk mengeksplorasi gagasan kita, apa keraguan kita, apa keresahan kita, itu yang kemudian dipancing terus ya. Kalau orang kuliah filsafat tapi nggak punya keresahan apa-apa, itu malah aneh gitu. Orang harus punya keresahan tertentu untuk bisa mengeksplor satu sudut pandang yang khas, yang unik, yang baru gitu. Dan kebaruan dalam filsafat itu bukan hal yang mudah ya. Ini adalah satu ilmu atau katakanlah disiplin pemikiran yang usianya itu sudah 2.500 tahun paling tidak. Kalau kita ngelihat dari sejarah filsafat barat ya. Kalau dari sejarah filsafat timur jauh lebih panjang lagi. Filsafat India itu kan dimulai dari Veda Upanishad itu udah 1.000 tahun sebelum Masehi, bahkan lebih mungkin. Nah, itu adalah proses yang sangat panjang ya, 2.500 sampai 3.000 tahun yang lalu sudah dimulai. Dan kalau kita bicara sekarang tanpa belajar filsafat atau baca-baca sekilas tanpa benar-benar mengambil kuliah filsafat, terus kita menyatakan bahwa pendapat kita ini baru, ini nggak ada yang dipikirkan sebelumnya, ini orisinal dari saya. Sangat boleh jadi pendapat itu tidak baru ya, bahkan hampir pasti sudah ada yang menulis tentang itu di tahun ribuan tahun atau ratusan tahun yang lalu gitu. Jadi sulit rasanya mencapai kebaruan dalam filsafat gitu. Untuk itu orang perlu kuliah filsafat secara serius, membaca berbagai macam teks dari sejarah pemikiran yang panjang itu gitu. Bahkan kalau tingkat S1 nggak cukup ya lanjut S2, S3 sampai akhirnya kita pada tingkat doktoral itu bisa mencetuskan satu hal yang baru. Ini satu proses yang tidak sederhana ya, tidak sekedar orang sambil lalu bekerja apa terus kemudian baca-baca lalu kemudian punya satu teori sendiri gitu. Apa yang dia maksud sebagai teori sendiri itu karena faktor kurang baca sebetulnya. Dia merasa itu suatu teori baru, padahal kebaruannya itu adalah buah dari ketidaktahuan sebetulnya. Dan ini yang kemudian bisa dipecahkan kalau kita belajar kembali sejarahnya, sejarah pemikiran yang panjang 2.000 sampai 3.000 tahun itu. Barulah kita barusan oh ternyata yang aku pikirkan itu nggak otentik-otentik banget ya.
Hal itu juga pernah saya alami waktu saya SMA ya. Saya pernah menulis satu esai waktu SMA itu berdasarkan pembacaan yang cetek tentang filsafat ya, sambil lalu dan merasa sudah ngerti. Kemudian saya menulis bahwa relativisme itu keliru ya, Pak. Anggapan bahwa segala macam hal itu tergantung sudut pandang itu keliru. Yang benar adalah bahwa ada kebenaran sejati yang tidak relatif. Kebenaran sejati yang merupakan sesuatu yang mengatasi semua sudut pandang yang berbeda-beda itu. Ini saya pikir dulu adalah suatu kritik baru terhadap apa yang disebut sebagai pasca modernisme ya. Saya dulu baca-baca sekilas tentang pasca modernisme, anggapan tentang relativisme kan lekat dengan aliran filsafat itu ya, yang memandang bahwa segala sesuatunya itu relatif, tergantung kepentingan, tergantung hubungan kuasa, relasi kuasa dan sudut pandang dan seterusnya. Nah, saya melontarkan suatu kritik terhadap postmodernisme itu dengan menunjukkan bahwa ada kebenaran sejati dan seterusnya. Padahal ketika saya masuk STF, saya baru tahu, oh ternyata pendapat seperti itu katrok ya. Udah banyak banget yang menguraikan pendapat hal yang sama gitu. Yang melakukan kritik terhadap postmo dengan nada yang sama itu sudah banyak gitu. Nah, itu adalah buah dari belajar filsafat secara formal ya. Orang itu seringkali merasa bahwa dengan belajar sendiri, nggak perlu ada guru, nggak perlu ada lingkungan akademik yang memadai, itu orang bisa mencapai pada suatu taraf kebenaran yang tak tergoyahkan lah, katakanlah seperti itu. Padahal kan sebetulnya apa yang dia sebut sebagai kebenaran itu boleh jadi sudah diutarakan bertahun-tahun yang lalu gitu. Orang kan seringkali memandang bahwa kalau orang itu sering mengutip pendapat orang lain, maka orang itu tidak orisinal. Bahwa orang yang tidak pernah mengutip pendapat orang lain itulah orang yang pemikirannya orisinal. Padahal ini kan keliru ya. Boleh jadi orang yang tidak mengutip pendapat orang lain itu adalah orang yang memang tidak mengerti bahwa ada pendapat orang lain gitu. Sehingga apa yang disebut orisinal itu sebenarnya adalah ketidaktahuan gitu. Boleh jadi setelah dia belajar, tahu berbagai macam pendapat orang lain dan ternyata pendapat tadi itu sudah pernah diutarakan oleh siapa seperti itu, dia akan baru bisa ngeh ternyata oh, apa yang saya utarakan tadi tidak orisinal, dan dengan itu tumbuh semacam kedewasaan untuk mencoba belajar lebih jauh, berani mengakui bahwa dalam hal ini saya berhutang pada pemikiran si tokoh A, dalam hal ini saya berhutang pada pemikiran tokoh B, dan untuk hal ini saya merasa ini adalah pendapat saya, tetapi pendapat saya ini ditopang oleh berbagai macam argumen dari tokoh A, B, dan seterusnya itu. Jadi ini adalah semacam kedewasaan yang tumbuh karena lingkungan akademik ya, karena kita dibiasakan bertanggung jawab terhadap analisis kita terhadap teks, belajar menguasai wawasan sejarah pemikiran yang berbeda, menggeluti teks pemikiran yang lain sekali nafasnya, dan seterusnya. Hanya dengan masuk ke dalam disiplin seperti ini, orang bisa mengerti bahwa dia itu nggak orisinal, dan itu adalah harga bagi suatu atau landasan bagi suatu orisinalitas akademik yang lebih tinggi ya, bahwa nanti akhirnya dia akan bisa menghasilkan teori itu justru ditopang oleh ketidakorisinalannya tadi itu, kemampuan untuk menyadari bahwa banyak hal dari pemikiran kita itu yang ditopang oleh pemikiran orang lain, justru itu buah dari belajar filsafat secara akademik.